Halo semuanya, saya Emerson Harakalau NPM 52170015 akan mempresentasikan review jurnal dari mata kuliah membran dengan judul Lapisan Hidrogel Lebih Fungsional untuk Membran Pemurnian Air, Meningkatkan Resistensi Pengotoran dan Aktivitas Antibakteri. Pertama, pendahuluan. Membran mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, nanofiltrasi, dan reverse osmosis telah banyak digunakan untuk memurnikan air sebagai hasil dari kesederhanaan operasi dan efisiensi energi kompetitif. Secara khusus, membran ultrafiltrasi dengan pori fisik dari kisaran ukuran 0,001 sampai 0,1 mikrometer telah menarik untuk berbagai aplikasi industri seperti pemisahan emulsi minyak atau air, produksi minuman, pengolahan susu atau makanan, dan pengolahan air limbah bioreaktor. Membran ultrafiltrasi juga dianggap sebagai solusi pretreatment yang efektif untuk proses desalinasi RO untuk menghilangkan kekeruhan dan kontaminan mikrobiologis. Secara umum polimer hidrofobik seperti polisulfon, polyester sulfon, polyvinyldineofluorid, dan polikrilonitrit sering digunakan sebagai lapisan pemisahan membran ultrafiltrasi komersial karena bahan kimia yang kuat dan stabilitas mekanik. Namun, salah satu masalah utama dalam penggunaan lapisan pemisahan hidrofobik untuk membran adalah interaksi yang kuat dengan bahan kimia hidrofobik dan kontaminan biologis, termasuk bahan organik alami, minyak emulsi, padatan tersuspensi, dan mikroorganisme, sehingga menyebabkan signifikan fouling membran internal atau penyumbatan pori dan eksternal pengendapan permukaan, mengakibatkan peningkatan biaya operasional yang timbul dari persyaratan tekanan membran yang lebih tinggi dan lebih sering digunakan untuk pembersihan membran dan pergantian membran. Pada penelitian sebelumnya, peneliti menghidrofilisasi permukaan membran ultrafiltrasi untuk meningkatkan anti-fouling membran yang melekat properti. Pencangkokan fungsional hidrofilik yang diprakarsa oleh permukaan monomer telah dilaporkan sebagai salah satu cara untuk memodifikasi membran ultrafiltrasi hidrofobik. Untuk pencangkokan permukaan membran ultrafiltrasi harus dilakukan sebelumnya dengan UV, plasma, atau agen kimia untuk membuat reaktif situs pada permukaan membran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan komposisi lapisan hidrogel yang optimal sehingga efisien kegiatan anti-fouling atau antimikroba. Metode bahan yang digunakan dalam ini adalah bahan yang digunakan dalam penelitian. Berikut adalah tahap yang pertama, persiapan film hidrogel yang berdiri bebas, PEGDA dan 2-aminoetil metakrilat hidroklorida dan air deionisasi 1%, fotoinitiator yang larut dalam air, 2-hidroksi-sikloheksil fenilketon, dicampur kemudian diaduk semalaman. Setelah itu rasio berat antara PEGDA dan 2-aminoetil metakrilat hidroklorida bervariasi dari 1:1 sampai 3:1, dan kadar air juga bervariasi dari 60% sampai 80%. Kemudian campuran diapit di antara dua lapisan teflon piring kuarsa dipisahkan oleh pengatur jarak, kemudian digabungkan dengan paparan sinar UV
365 nanometer selama 90 detik pada 9 mW atau cm pangkat 2. Kemudian, film-film ikatan silang yang dikontrol oleh proses ini dicuci dan disimpan dalam air deionisasi. Tahap berikut adalah karakterisasi film hidrogel yang berdiri bebas. Penyerapan air dihitung menggunakan persamaan S sama dengan WS kurang WD per WD kali 100, di mana WD adalah berat film kering dan WS adalah berat film terhidrasi diukur secara empiris. Kemudian permeabilitas air murni diukur dengan sel ultrafiltrasi 350 rpm diaduk 10 psi menggunakan air deionisasi. Setelah itu cut off berat molekul atau MWCO film hidrogel ditentukan dengan menyaring 0,5% larutan PEG standar dengan massa molar dari 200 hingga 35.000. Kemudian permeat sampel dianalisis secara total dengan penganalisis karbon organik dan penolakan organik dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. R kali 100 kali persen sama dengan 1 kurang CP per CV kali 100, di mana CP adalah konsentrasi permeat dan CF adalah konsentrasi umpan. MWCO sampel didefinisikan sebagai berat molekul PEG yang sampelnya menunjukkan penolakan 90%. Tahap berikut persiapan bifungsional PSF UF berlapis hidrogel membran atau membran komposit. Polyethylene oksida mangan 1 gram per mol 2% berat dari total jumlah air ditambahkan ke dalam campuran prapolimerisasi meningkatkan viskositas larutan pelapis dan akhirnya mengurangi penetrasi ke dalam pori-pori membran UF dan PSF. Setelah itu PSF UF membran direndam dalam larutan gliserol berbanding metanol 85:15 untuk menghilangkan debu dari permukaan atas membran. Setelah itu dikeringkan udara sebelum pelapisan. Kemudian campuran polimer kental dilapisi pada permukaan atas membran menggunakan mesin drawdown otomatis Gradco dengan pelapis batang ukuran 0, kecepatan pelapis 2,5 cm per sekund, diikuti oleh paparan UV 312 nanometer 3 mW per cm pangkat 2 selama 3 menit di bawah nitrogen. Tahap berikut karakterisasi membran PSF UF berlapis hidrogel. Sepotong kecil membran PSF UF berlapis hidrogel dikeringkan dan direkatkan dalam nitrogen cair setelah melepaskan membran polyester. Kemudian semua sampel dilapisi dengan emas sebelum pencitraan sen dan gambar sen cross-seksional diperoleh pada sudut kemiringan 70% dengan LEO 1550 fp/Fe. Kemudian pengukuran sudut kontak dilakukan dengan menggunakan gelembung endekan dalam air dengan menggunakan sistem sudut kontak atau OCA. Kemudian membran selebar 1,5 cm ditempatkan menghadap ke bawah dalam wadah. Kemudian perakitan pemegang membran ditempatkan di bak air kecil. Sebuah kamera yang dikendalikan komputer difokuskan pada permukaan membran
dan setidaknya 5 gelombang dekan ditempatkan pada permukaan membran menggunakan jarum suntik dengan jarum berbentuk kait. Gambar gelombang dianalisis menggunakan perangkat lunak yang disediakan dari data instrumen fisika. Tahap berikut adalah pengukuran adhesi protein. Sampel berdiameter 2,5 cm dipotong dari membran komposit lembaran datar sampel melingkar, kemudian ditempatkan dalam sel buntut. Setelah itu dengan luas permukaan efektif 3,5 cm per pangkat 2 dan dicuci beberapa kali dengan air lautan BSA yang bertanda N N-hydroxysuccinimida atau NHS 0,1 mg per mililiter dalam air deionisasi, kemudian ditambahkan ke sel. Setelah itu 10 menit larutan protein dituang dan membran permukaan dicuci berulang kali dengan air deionisasi. Setelah itu membran kemudian dikeringkan dengan air dan diuji untuk intensitas fluorens menggunakan mikroskop fluorescent atau pembaca plat. Berikut adalah evaluasi efisiensi antipengotor pada ultrafiltrasi berlapis hidrogel membran. Filtrasi lintas aliran dari air umpan sintesis untuk mendapatkan poluan seperti minyak dan protein digunakan untuk mengevaluasi kinerja membran antifouling untuk percobaan pengotor minyak, emulsi minyak atau air. Kemudian dibuat dengan mencampurkan sayuran minyak atau surfaktan 9:1 dengan air deionisasi atau konsentrasi total organik 1500 ppm, filtrasi lintas air 25 derajat Celcius 1,3 liter per menit, tingkat lintasan air RE mendekati 3000, tekanan membran adalah 6,8 atm. Kemudian dilakukan menggunakan sistem filtrasi lintasan air komersial. Flux per menit dicatat oleh saldo digital yang terhubung ke komputer. Berikut untuk percobaan pengotor protein. Larutan protein disiapkan dengan melarutkan bufin serum albumin atau BSA 0,1 molar, fosfat buferet salin pH 7,4 untuk menghasilkan 1 gram BSA per liter. Larutan filtrasi lintasan air dilakukan pada 25 derajat Celcius dan laju aliran silang adalah 0,8 liter per menit. RE mendekati 1800 pada tingkat transmembran dengan tekanan 2,0 atm. Tahap berikut adalah evaluasi karakteristik antimikroba. Bakteri E. coli atau K12 digunakan sebagai model bakteri gram negatif. 10 gram bactoteriton 5 gram ekstrak Bacto-Yes dan 5 gram NaCl dipisahkan kemudian dipecahkan dalam 1 liter air suling untuk menyiapkan kaldu Lauria bertani atau LB dan agar. pH larutan berair disesuaikan menjadi 7 dengan menambahkan 1 normalitas NaOH
tetes demi-tetes. Untuk media agar piring 0,015%, bakto agar ditambahkan ke petri dish. Budaya semalam bakteri E. coli K12 dibudidayakan dalam kaldu LB dalam 180 rpm pada 37 derajat Celcius, 200 liter kultur, kemudian menyebar ke medium agar LB. Kemudian ditutup. Kemudian ditutup dengan hidrogel film berdiri bebas 1 diameter dan diinkubasi selama 24 jam. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, sifat intrinsik dari film hidrogel yang berdiri bebas. Film hidrogel yang berdiri bebas atau tebal sekitar 200 meter dibuat dari polietilen glikol diakrilat hidrofilik atau PEGDA dan monomer fungsional kationik hidroklorida 2-aminoetil metakrilat atau RNH3Cl melalui UV curet di hadapan fotoindikator, dan ini adalah struktur kimia kedua monomer tersebut. Gambar 1 ini adalah struktur kimia polietilen glikol diakrilat atau PEGDA dan monomer fungsional kationik hidroklorida 2-aminoetil metakrilat RNH3Cl. Gambar 2 adalah penyerapan air murni dari film hidrogel yang berdiri bebas dan larutan prapolimerisasi kadar air. Rasio berat antara PEGDA dan RNH3Cl adalah 1:1 untuk kuadrat plot, 2:1 untuk plot lingkaran, dan 3:1 untuk plot bintang. Dapat dijelaskan bahwa pada grafik ini rasio berat antara PEGDA dan RNH3Cl yaitu 1:1 hingga 3:1, dan kadar air dalam campuran prapolimerisasi juga divariasikan dari 60 sampai 80% berat untuk mengkontrol kepadatan hidrogen ikatan silang. 60% berat adalah jumlah minimum air yang dibutuhkan untuk melakukan monomer RNH3Cl padat, sementara film secara mekanis tidak stabil di atas 80% kadar air. Setiap film hidrogel dilambangkan sebagai hidrogel XYZO, di mana XY menunjukkan rasio berat antara PEGDA dan RNH3Cl, dan S0 menunjukkan kadar air atau persen berat ditambahkan ke dalam campuran prapolimer. Nilai penyerapan air murni dari film yang berdiri bebas ini adalah diukur dan diplot. Gambar 2, penyerapan air bervariasi dengan 165% hingga 900% tergantung pada kadar air dalam campuran prapolimerisasi dan perbandingan komposisi antara PEGDA dan RNH3Cl. Monomer PEGDA mengandung
dua kelompok akrilat yang dapat dipolimerisasi, sedangkan RnH3Cl hanya memiliki satu kelompok yang dapat dipolimerisasi. Kepadatan ikatan silang dari film UV curet berkurang sehingga menambahkan lebih banyak RnH3Cl dan juga dengan meningkatkan jumlah air. Akibatnya kemampuan menyerap air atau serapan air meningkat. Tabel 1 ringkasan serapan air, permeabilitas air, dan MWCO diukur dari film yang berdiri bebas PEGDA, RnH3Cl, UV curet atau rasio berat PEGDA, RnH3Cl 2:1. A adalah MWC tidak diukur karena fluks air yang sangat rendah. Tabel 1 permeabilitas air dinormalisasi oleh ketebalan setiap film yang berdiri bebas. Permeabilitas air yang tinggi 200 liter mikrometer pangkat min 2 jam pangkat min 1 atm pangkat min 1 diamati dalam film yang disiapkan dari campuran prapolimerisasi air 80% berat. PEGDA berbanding RnH3Cl rasio berat 2:1. Selanjutnya permeabilitas air meningkat dengan peningkatan penyerapan air untuk sel hidrogel 21Z0. Gambar 3. SEM cross seleksional dari hidrogel 2180 dilapisi polisulfon ultrafiltrat membran. Lapisan hidrogel dibuat dari larutan yang mengandung berat rasio 2:1 PEGDA berbanding RnH3Cl dengan air 80%. Campuran prapolimerisasi PEGDA, RnH3Cl, air dan fosfat toinitiator tersebar di permukaan atas membran PSF UF berpore dan UV curet untuk membentuk membran komposit. Gambar 3 ini menunjukkan gambar SEM cross seleksional dari hidrogel berlapis 2180 membran PSF UF hidrogel tipis kurang lebih 100 nanometer dalam kondisi kering dan padat. Lapisan berhasil berbentuk pada membran PSF UF berpori. Berikut adalah persiapan membran komposit dan keterbasahan permukaan. Tabel 2 adalah sudut kontak air diukur pada PSF murni dan membran PSF berlapis hidrogel. Sudut komplementer dari sudut kontak dekan hidrogel 3180 dan hidrogel 2180 dan hidrogel 1180 menunjukkan bahwa film dibuat dari campuran prapolimerisasi yang mengandung 3:1, 2:1, dan 1:1 berat rasio PEGDA dan RnH3Cl dengan aditif air 80% dari masing-masing. Pada tabel ini dapat dijelaskan bahwa dekan membentuk hampir tetesan kontak pada permukaan membran PSF berlapis hidrogel untuk minimalkan area kontak sehingga permukaan membran PSF yang dilapisi hidrogel bersifat hidrofilik karena tidak disukai terhadap pembahasan dekan. Berlawanan dengan membran PSF terhidrogelisasi, tetesan dekan tersebar cukup besar dari area permukaan PSF dan tidak dilapisi karena sifat
hidrofobik dan permukaan PSF. Sudut kontak air untuk PSF cukup tinggi 101,1 derajat, sedangkan sudut kontak air untuk PSF dilapisi hidrogel membran relatif rendah atau kurang dari 67,4%. Hidrofilisitas membran dilapisi hidrogel meningkat dengan meningkatnya konsentrasi ion amonium dalam film 67,4% 4 derajat untuk hidrogel 3180 dan 38,9 derajat untuk hidrogel 1180 yang kemungkinan disebabkan oleh peningkatan densitas muatan. Berikut adalah resistensi pengotor protein dari membran PSF berlapis hidrogel. Gambar 4. Foto tetesan dekan pada permukaan membran PSF 1180 yang dilapisi hidrogel atau kiri dan membran PSF yang tidak dilapisi atau kanan. Pada gambar 4 ini dapat dijelaskan bahwa foto-foto tetesan menunjukkan bahwa foto-foto tetesan dekan pada membran PSF yang dilapisi hidrogel atau kiri dan permukaan membran PSF murni atau kanan. Gambar 5. Permeate flux dan waktu dalam aliran silang filtrasi larutan BSA dengan membran komposit dan membran PSF yang tidak dilapisi. Plot hitam membran PSF tanpa lapisan, plot biru membran komposit disiapkan oleh hidrogel 1180, plot merah membran komposit disiapkan oleh hidrogel 2180. Bagian B, intensitas fluoresensi permukaan yang tidak dilapisi PSF, membran PSF yang dilapisi hidrogel 2180 dan hidrogel 1180 yang terkena larutan BSA yang ditandai dengan fluorofor. Pada gambar 5 ini dapat dijelaskan bahwa di bagian A, anti-fouling membran internal sebagian besar telah dihilangkan dibandingkan untuk membran PSF yang tidak dilapisi, sehingga kecepatan silang cukup secara efektif untuk mengkontrol ketebalan film BSA. Bahan pelapis hidrogel yang padat juga meningkatkan protein penolak BSA adalah sekitar 67 dka yang akan mudah dilewati sekitar 0% penolakan melalui membran PSF berpori dengan MWCO tinggi 100 kDa, tetapi lebih dari 97% molekul BSA ditolak oleh hidrogel 1180 dan hidrogel berlapis 2180 membran. Mempertimbangkan semua faktor seperti pengambilan air, permeabilitas, interaksi elektrostatik dengan spesies bermuatan negatif atau adhesi BSA, hidrogel 2180 tampaknya merupakan lapisan yang cukup optimal komposisi untuk mempertahankan fluks air tertinggi dengan protein minimum fouling untuk jangka waktu yang lama. Berikut aktivitas antimikroba dan dari film hidrogel biofungsional. Lapisan hidrogel 2180 yang menunjukkan kinerja terbaik dalam BSA filtrasi mengandung hampir 33% amonium dalam matriks PEG yang diikat silang. Untuk mengkonfirmasi antimikroba aktivitas oleh amonium, percobaan kultur sel adalah dilakukan dengan E. coli yang merupakan salah satu bakteri paling limpa di Indonesia. Air limbah kultur E. coli didiamkan semalam, disebarkan ke agar-agar LB piring dan ditutupi dengan
film hidrogel transparan yang berdiri bebas, kemudian diinkubasi selama 24 jam. Film PEG ikatan silang tanpa menambahkan amonium juga diuji untuk kontrol. Gambar 6 ini ditunjukkan bahwa bakteri E. coli tumbuh sangat baik di bawah ikatan silang film PEG atau A, namun itu sangat bersih dan transparan di bawah film hidrogel 2180. Bagian B menunjukkan bahwa bagian amonium dalam film secara selektif menghambat pertumbuhan E. coli. Berikut resistensi pengotoran minyak dari membran PSF berlapis hidrogel. Air yang diproduksi adalah produk sampingan yang dihasilkan selama minyak dan gas produksi yang telah dianggap sebagai sumber air potensial untuk irigasi pertanian atau konsumsi manusia. Sejak air yang diproduksi mengandung sejumlah besar minyak emulsi, mengendalikan pengotoran minyak diperlukan untuk mencapai air permeance melalui membran. Filtrasi lintas aliran dari suatu model emulsi minyak atau air digunakan untuk menunjukkan volume minyak resistensi membran yang dimodifikasi hidrogel dibandingkan dengan membran PSF UF komersial atau MWCO 20 KDA dan PSF tidak dilapisi. Gambar 7, permeate flux dan waktu dalam filtrasi lintasan aliran emulsi minyak atau air dengan membran pendukung PSF yang tidak dilapisi atau MWCO 100 KDA, plot hitam, PSF komersial membran atau MWCO 20 KDA, plot biru, dan komponen PSF hidrogel berlapis 2180 membran atau plot merah. Gambar 7 menjelaskan bahwa fluks permeat air sebagai fungsi dari waktu operasi aliran air murni dari PSF yang tidak dilapisi membran awalnya tinggi kurang lebih 590 lmh, tetapi menurun ketika emulsi minyak dimasukkan ke umpan atau kurva hitam, dimasukkan ke dalam umpan. Membran PSF atau UF komersial juga menunjukkan penurunan lambat dalam fluks air, dilambangkan dengan plot biru. Filtrasi emulsi minyak meskipun lebih baik volume minyak resistensi dibandingkan dengan membran PSF, namun membran yang dilapisi hidrogel 2180 menunjukkan bahwa fluks air tinggi dan konstan sekitar 80 lmh. Selama lebih dari 20 jam operasi, plot merah menunjukkan efisiensi anti-fouling yang luar biasa. Stabilitas mekanik jangka panjang dari hidrogel biofungsional. Lapisan gel belum diselidiki. Sejak PSF diketahui menjadi fotoaktif atau iradiasi UV, memperkenalkan radiasi radikal reaktif dan permukaan membran. Jadi, pelapis hidrogel biofungsional ke membran pendukung PSF melalui ikatan kovalen dibuat selama proses UV curet. Jika demikian, pelapisnya stabil pada jangka waktu yang lama, karakter lebih lanjut di mana evaluasi jangka panjang direncanakan untuk memeriksa pelapisan stabilitas mekanik. Kesimpulan, pembentukan bifungsional UV curet, lapisan hidrogel yang terdiri dari polietilen glikol hidrofilik diakrilat atau PEGDA dan monomer fungsional kationik dengan garam amonium atau RNH3Cl, sifat hidrofilik dan volume eksklusif besar dari matriks PEG yang berikatan silang berkontribusi dalam penolakan organik dan
atau biofoulan dan rantai samping yang terdiri dari amonium secara efektif menghambat pertumbuhan biofilm. Penyerapan air dan permeabilitas bifungsional UV. Pelapis hidrogel dapat dengan mudah dikontrol dengan memanipulasi rasio komposisi antara monomer PEGDA dan RNH3Cl dan juga dengan memvariasikan kadar air yang ditambahkan ke prapolimerisasi campuran. Berikut hidrogel 2180 dan hidrogel 1180 yang disiapkan menggunakan campuran prapolimer yang mengandung 2:1 dan 1:1 rasio berat PEGDA dan RNH3Cl dengan aditif air 80%, menunjukkan serapan air yang sangat tinggi hingga 900% dan permeabilitas mendekati 200 liter mikrometer (2 jam (-1 atm-1) untuk hidrogel 2180. Saat membandingkan sifat-sifat seperti permeabilitas air dan interaksi elektrostatik dengan volans yang dibuktikan dengan adsorpsi BSA, hidrogel 2180 ditemukan sebagai mantel anti-fouling flux tinggi, misalnya 2180 hidrogel yang berlapis PSF UF. Membran mempertahankan fluks air yang sangat tinggi dan konstan selama filtrasi emulsi minyak atau air, dan protein BSA menunjukkan efisiensi anti-fouling yang luar biasa. Studi kasus dengan E. coli memverifikasi bahwa lapisan hidrogel 2180 yang mengandung hampir 33% berat bagian amonium dalam matriks PEGDA yang berikatan silang dengan kuat membatasi pertumbuhan biofilm. Sekian dan terima kasih.